Assalamualaikum teman-teman. Saya Yohana Francisca Pramudita Putri. Saya Anissa Ovianita Sari. Saya Putri Febrianti. Saya Imadia Gusdian Kusuma Wijaya. Dan saya Ari Amanda. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita kembali pada pembelajaran secara daring ya. Walaupun pembelajaran secara daring, semoga tidak menyurutkan semangat kita dalam belajar. Pada pagi ini, Ibu akan mempresentasikan materi belajar kita, yaitu bab trigonometri. Pada pembelajaran kita hari ini, kita akan membahas kompetensi dasar 3.7, yaitu menjelaskan rasio trigonometri pada segitiga siku-siku dengan indikator pencapaiannya, yaitu yang pertama, menjelaskan nilai perbandingan panjang sisi pada suatu segitiga siku-siku dengan sudut tertentu selalu tetap. Yang kedua, menentukan mana sisi depan, sisi samping, dan sisi miring untuk suatu sudut lancip pada suatu segitiga siku-siku. Nah, yang ketiga, menjelaskan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Serta yang keempat, menentukan nilai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Selanjutnya, untuk 4.7, yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan rasio trigonometri pada segitiga siku-siku. Dengan indikator pencapaiannya, yang pertama, membuat model matematika dari masalah yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, menyelesaikan masalah yang berkaitan pada perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Lalu, untuk kompetensi dasar 3.10, yaitu menjelaskan fungsi trigonometri dengan menggunakan lingkaran satuan. Dengan indikator pencapaiannya, yaitu yang pertama, mengidentifikasi fakta pada grafik fungsi yang dibuat dengan menggunakan lingkaran satuan. Selanjutnya, menjelaskan fungsi trigonometri dengan menggunakan lingkaran satuan. Kemudian, 4.10, menganalisa perubahan grafik fungsi trigonometri akibat perubahan pada konstanta pada fungsi Y sama dengan A sin B dalam kurung X ditambah C ditambah D. Dengan indikator pencapaian, yaitu menggambar grafik fungsi sinus, menggambar grafik fungsi cosinus, menggambar grafik fungsi tangen, serta menganalisa perubahan grafik fungsi trigonometri akibat perubahan pada konstanta pada fungsi Y sama dengan A sin B dalam kurung X ditambah C ditambah D. Adapun tujuan pembelajarannya untuk kompetensi dasar 3.7 dan 4.7, diharapkan peserta didik dapat menjelaskan konsep rasio trigonometri pada segitiga siku-siku dan dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan rasio trigonometri pada segitiga siku-siku, sehingga peserta didik dapat menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya melalui belajar matematika, mengembangkan sikap jujur, peduli, dan bertanggung jawab, serta dapat membangun kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi, dan berkreasi. Sedangkan untuk kompetensi dasar 3.10 dan 4.10, peserta didik dapat menjelaskan fungsi trigonometri dengan menggunakan lingkaran satuan, serta menganalisis grafik fungsi trigonometri Y sama dengan sin X, Y sama dengan cos X, dan Y sama dengan tan X terhadap perubahan pada konstanta pada fungsi Y sama dengan A sin dalam kurung BX ditambah C, Y sama dengan A cos dalam kurung BX ditambah C, serta Y sama dengan A tan dalam kurung BX ditambah C. Sehingga peserta didik dapat menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
mengembangkan sikap jujur, peduli, dan bertanggung jawab, serta dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi, dan berkreasi. Anak-anak, ayo kita semangat belajar! Trigonometri yang merupakan suatu sistem perhitungan yang berkaitan dengan panjang dan sudut pada segitiga. Selain membantu penyelesaian permasalahan matematika sendiri, trigonometri juga banyak membantu disiplin ilmu lain dalam perhitungannya. Nah, dalam dunia astronomi, trigonometri memiliki peran yang cukup besar. Karena ukuran benda-benda langit tidak mungkin diukur menggunakan alat ukur biasa, melainkan dengan menggunakan skala-skala dan sudut-sudut, sehingga dapat diestimasi ukurannya secara akurat. Nah, pada bidang geografi, trigonometri juga digunakan, yaitu untuk mengetahui bagaimana menghitung jari-jari bumi dan jarak antara dua tempat di bumi tanpa harus keliling menjelajahi bumi. Kan pasti lelah ya kita keliling menjelajahi bumi. Nah, selain itu dapat digunakan juga untuk menghitung ketinggian topografi seperti memperkirakan ketinggian gunung dan lain-lain. Nah, pada bidang teknik sipil. Pada bidang teknik sipil ini dapat digunakan untuk mengukur tanah. Contohnya, membuat perencanaan pembangunan suatu proyek seperti pembangunan jalan raya, jembatan, bendungan, gedung bertingkat. Nah, selanjutnya yaitu pada bidang navigasi. Pada bidang navigasi ini, trigonometri digunakan untuk menemukan jarak dari pantai ke suatu titik di laut atau juga untuk penggunaan navigator pada pesawat. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa grafik fungsi sinus dan kosinus merupakan dasar bagi teori fungsi periodik, seperti gelombang cahaya dan gelombang suara, juga pada gelombang laut. Gelombang sinus sangat penting dalam bidang fisika, karena gelombang ini mempertahankan bentuknya ketika ditambahkan kepada gelombang sinus berfrekuensi sama yang lain, walaupun fasenya berbeda. Gelombang ini merupakan satu-satunya fungsi periodik yang memiliki sifat ini. Sifat ini menjadikan gelombang ini bagian penting dalam analisa Fourier, yaitu suatu proses matematika yang digunakan untuk memecahkan masalah gelombang. Gelombang kosinus merupakan gelombang sinusoid karena cos X sama dengan sin X ditambah 90 derajat. Sehingga gelombang kosinus sama seperti gelombang sinus dengan pergeseran fase sebesar n/2. Oleh karena gelombang ini fasenya lebih maju, sering pula dikatakan fungsi kosinus mendahului gelombang sinus atau gelombang sinus terlambat dari kosinus. Kalian tahu nggak sih apa aja manfaat dalam kehidupan sehari-hari? Nah, yang pertama yaitu dapat mengukur luas dan keliling tanah. Selanjutnya, dapat menghitung ketinggian dari suatu objek seperti gunung, pohon, tiang bendera, menara. Nah, dapat juga mengukur kemiringan jalan, menghitung ketinggian gelombang air laut, menghitung jarak antara benda-benda di angkasa, serta mengukur tegangan tali yang akan digunakan untuk menahan suatu benda, serta masih banyak yang lainnya. Tapi, tahukah kalian apa sih itu trigonometri? Nah, trigonometri itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu trigonon yang berarti 3 sudut dan metro yang berarti mengukur. Trigonometri adalah sebuah cabang matematika yang mempelajari hubungan yang meliputi panjang dan sudut segitiga. Trigonometri berhubungan erat dengan kaidah sinus, kosinus, dan tangen. Trigonometri muncul di masa Helenistik pada abad ke-3 sebelum Masehi. Dari penggunaan geometri untuk mempelajari astronomi.
Meski begitu, keberadaannya sendiri telah dapat dilacak hingga zaman Mesir kuno dan Babilonia serta peradaban lembah Indus sekitar 3000 tahun yang lalu. Selama kurun waktu tersebut, banyak hal yang terpecahkan berkat trigonometri, mulai dari mengetahui jarak bintang, mengukur sudut ketinggian tebing tanpa harus memanjatnya, hingga mengukur lebar sungai tanpa harus menyeberanginya. Pasti lelah juga kan ya jika mengukur lebar sungai harus menyeberanginya. Selanjutnya, trigonometri juga identik dengan fungsi trigonometri yang meliputi sinus, yang biasa kita sebut dengan sin, kosinus, kita sebutnya dengan cos, dan tangen, biasa kita sebut dengan tan, yang kesemuanya merupakan cara untuk menentukan suatu sisi sebuah segitiga dan sudut yang terbentuk dari dua buah sisi dalam sebuah segitiga. Untuk menguasai pelajaran ini, hal pertama yang harus dikuasai adalah konsep dasar segitiga, terutama pada segitiga siku-siku. Pada dasarnya sebuah segitiga terdiri dari 3 sisi, yakni sisi miring atau hipotenusa, sisi samping, dan sisi depan, serta terdiri dari 3 sudut, yaitu sudut tegak lurus, sudut depan, dan sudut samping. Sebelum itu, anak-anak perlu mengingat ya bahwa hipotenusa adalah sisi terpanjang dari segitiga siku-siku. Selanjutnya kita bahas sinus. Dalam matematika adalah perbandingan sisi segitiga yang ada di depan sudut dengan sisi miring. Dengan catatan segitiga itu adalah segitiga siku-siku atau salah satu sudutnya 90 derajat. Selanjutnya kosinus nih. Dalam matematika adalah perbandingan sisi segitiga yang terletak di sudut dengan sisi miring. Dengan catatan segitiga itu adalah segitiga siku-siku atau salah satu sudutnya 90 derajat. Selanjutnya yaitu tangen. Dalam matematika adalah perbandingan sisi segitiga yang ada di depan sudut dan sisi segitiga yang terletak di sudut. Dengan catatan segitiga itu adalah segitiga siku-siku atau salah satu sudutnya 90 derajat. Lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar bahwa sin alfa yaitu sisi depan per hipotenusa, cos alfa yaitu sisi samping per hipotenusa, serta tan alfa sisi depan per sisi samping. Nah, karena kita sudah mempelajari materi sebelumnya, kita akan bahas soal bersama-sama ya. Yang pertama, seorang ahli biologi ingin mengetahui lebar sebuah sungai sehingga alat yang dipasang untuk mengetahui polutan dalam air sungai dapat diatur dengan baik. Jarak dari ahli biologi berdiri pada tempat yang akan dipasang alat di titik A adalah 100 kaki dan sudut pandang pada alat di seberang sungai yaitu di titik C sebesar 30 derajat. Lalu, berapakah lebar sungai tersebut? Oke, kita hitung yuk. Nah, mula-mula kita dapat menggambarkan atau memodelkannya dengan gambar segitiga. Jarak dari pengamat pada alat yang dipasang adalah 100 kaki dengan sudut elevasi 30 derajat. Kemudian kita akan mencari lebar sungainya. Dengan kita memisalkan bahwa AC adalah lebar sungai. Lalu AB adalah jarak dari pengamat pada alat yang dipasang, sehingga panjang AB adalah 100 meter. Dengan sudut ABC yaitu sudut elevasi 30 derajat. Kemudian kita gunakan rumus tan A sama dengan AC per AB, di mana AC sama dengan AB dikali tan A. Kemudian kita masukkan nilai-nilai yang diketahui, sehingga AC sama dengan 100 dikali tan 30 derajat, maka hasilnya 100 per 3 akar 3. Jadi lebar sungai adalah 100 per 3 akar 3 meter. Yang kedua, tinggi air dalam meter pada titik tertentu di sebuah pantai diperkirakan dengan rumus D sama dengan 6 ditambah 3 cos 30T. Dengan T menunjukkan adalah waktu yang diukur dari pukul 12 siang. Tentukan setelah pukul 12 siang ketinggian air mencapai 7,5 meter dalam jangka waktu 24 jam ke depan. Yuk kita selesaikan bersama-sama.
Diketahui bahwa D sama dengan 6 ditambah 3 cos 30T. Berdasarkan soal, diketahui D sama dengan 7,5. Maka 6 ditambah 3 cos 30T sama dengan 7,5. Kemudian kita selesaikan. Didapat bahwa cos 30T sama dengan 0,5. Kemudian kita gunakan persamaan trigonometri dasar bahwa cos X sama dengan cos A. Kita ketahui bahwa cos X sama dengan cos A, yaitu X sama dengan A ditambah K dikali 360 derajat, atau X sama dengan negatif A ditambah K dikali 360 derajat. Sehingga didapatkan bahwa hasil T-nya yaitu 2 atau 10 atau 14 atau 22. Jadi, waktu ketika tinggi air mencapai 7,5 meter adalah 2 jam setelah jam 12 siang, 10 jam setelah jam 12 siang, 14 jam setelah jam 12 siang, dan 22 jam setelah jam 12 siang. Sehingga kita ketahui pukul berapa saja, yaitu pukul 14.00, pukul 22.00, pukul 02.00, dan pukul 10.00. Selanjutnya, kita akan membahas soal yang ketiga, yaitu soalnya anak A berdiri pada tepi pantai yang memiliki jarak sekitar 5 meter dari gelombang ombak. A melihat puncak gelombang dengan sudut elevasi 45 derajat. Lalu, berapakah tinggi gelombang tersebut? Kita dapat selesaikan dengan pertama memodelkannya dalam visual, yaitu dengan menggambar segitiga, di mana segitiga AOC dengan AO yaitu jarak antara tepi pantai dan gelombang. Sedangkan CO yaitu tinggi gelombang dengan sudut elevasi yang diketahui yaitu 45 derajat. Sehingga kita gunakan rumusan A, yaitu CO per AO, di mana CO sama dengan AO dikali tan A. Kemudian kita masukkan nilai-nilainya, yaitu CO sama dengan 5 dikali tan 45 derajat, sehingga didapatkan hasil 5/2 akar 2. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang grafik fungsi trigonometri. Nah, grafik fungsi trigonometri merupakan sebuah grafik dengan fungsi-fungsi pembentuknya merupakan fungsi trigonometri, yaitu fungsi sinus, kosinus, dan juga tangen, kotangen, sekan, dan kosekan. Nah, grafik fungsi yang akan dipelajari yaitu grafik fungsi sinus, kemudian grafik fungsi kosinus, dan juga tangen. Nah, sebelumnya kita akan mengenal fungsi trigonometri dengan lingkaran satuan. Nah, apa itu lingkaran satuan? Lingkaran satuan adalah sebuah lingkaran dengan jari-jari sebesar satu satuan. Nah, di sini ada ilustrasi kita punya lingkaran yang pusatnya di titik 0,0, yaitu memiliki yang memiliki jari-jari sebesar satu satuan. Yang dapat kita lihat, perpotongan lingkaran dengan sumbu-sumbu X dan Y-nya berada di 0,1, kemudian ada di negatif 0, kemudian ada 0,-1, kemudian 1,0. Nah, sehingga dari titik pusatnya apabila kita tarik itu sebesar satu satuan, sehingga ini merupakan lingkaran satuan. Nah, persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 ini memiliki persamaan umum sebagai berikut, yaitu X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, karena lingkaran satuan ini memiliki panjang jari-jari sebesar satu satuan, maka persamaan lingkaran ini adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1, di mana R-nya adalah 1, kemudian kita kuadratkan 1 dikali 1 itu adalah 1. Nah, kemudian dari gambar di samping dapat kita peroleh, nah misalkan kita bentuk sebuah segitiga siku-siku nih dalam lingkaran satuan ini. Nah, di sini misalkan kita beri sudut theta, di mana sin theta itu akan sama dengan sisi depan per sisi miring, yaitu sisi depannya kita misalkan Y, kemudian sisi miringnya adalah 1, yaitu jari-jarinya, sehingga perbandingan sin theta adalah Y per 1 sama dengan Y. Kemudian untuk yang cos theta, kita ketahui perbandingannya itu adalah sisi samping per sisi miring. Nah, sehingga sisi sampingnya itu adalah X dan sisi miringnya adalah 1, maka dapat kita tuliskan X plus 1 sama dengan X. Kemudian
tangen theta itu perbandingannya adalah sisi samping per sisi depan. Sehingga untuk sisi sampingnya adalah X, kemudian sisi depannya adalah Y. Sehingga perbandingan tangen theta adalah X per Y. Nah, kita akan masuk ke grafik fungsi trigonometri nih. Yang pertama, kita akan belajar grafik fungsi sinus. Nah, kalian masih ingat nggak nih sama nilai perbandingan sinus pada sudut-sudut istimewa? Nah, sebelum kita memasuki ke grafik fungsi, coba lengkapi terlebih dahulu tabel berikut ya. Di mana untuk sudutnya adalah 0, kemudian ada pi per 6, 2 pi per 6. Nah, bisa gunakan sudut-sudut yang berelasi untuk di kuadran kedua, 3, dan 4-nya ya. Nah, selanjutnya kita akan menggambar grafik fungsi Y sama dengan sin theta dengan konsep lingkaran satuan. Nah, di sini tahukah kamu bahwa grafik fungsi sinus dapat ditunjuk dengan menggunakan objek nyata yang bergerak secara tetap pada interval tertentu. Nah, perilaku gerak secara tetap tersebut disebut perilaku yang bersifat periodik. Salah satu cara termudah untuk mengamati perilaku periodik adalah pada objek yang berbentuk lingkaran. Pada pembelajaran ini, kita akan menunjukkan grafik fungsi sinus apabila ditunjuk dari objek nyata yang berbentuk lingkaran, yaitu kincir air. Nah, di sini kita punya kincir air yang telah dialiri oleh air nih. Nah, apabila dialiri oleh air secara seperti ini, dia akan berputar seperti ini kan. Nah, sehingga dia akan melewati atau berlawanan arah jarum jam, karena jarum jam berlawanan ke sebelah sini atau ke kiri, berputar ke kiri, sedangkan yang ini berputar ke kanan, sehingga dia berlawanan arah jarum jam. Nah, selanjutnya perhatikan kasus berikut. Nah, Pak Ismun adalah seorang pembuat kincir air yang pembangkit listrik tenaga air sederhana. Pada suatu ketika, beliau mendapatkan pesanan satu kincir air yang berdiameter 2 nih, dan memiliki 12 pedal. Nah, ini adalah pedalnya. Pada kincir air tersebut, secara sederhana, desain kincir airnya ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, di sini airnya mengalir ke arah kanan, sehingga pergerakan kincir air ini akan berlawanan dengan arah jarum jam. Kemudian diameternya ini adalah 2 meter, sehingga jari-jari dari kincir air ini adalah sebesar 1 meter. Nah, di sini ada ilustrasi kincir air Pak Ismun ditunjukkan sebagai berikut. Nah, di sini adalah kincir air yang telah dibuat sebagai lingkaran satuan yang diletakkan di sebelah kiri dari koordinat kartesius, di mana untuk sumbu X-nya ini melambangkan untuk sudut-sudutnya, kemudian nilai Y adalah pada sumbu Y-nya. Nah, di sini ada petunjuk 1, 2, dan 3. Perubahan tinggi ujung pedal dapat ditunjuk dengan diagram kartesius. Nah, maksudnya adalah sebagai berikut. Nah, di sini tinggi pedal, misalkan tinggi pedal 1, maka tinggi pedal 1 ini dapat kita tarik, nah, sebagai berikut dari titik 0,0. Nah, kemudian kincir air Pak Ismun beserta dengan pedal-pedalnya diilustrasikan dengan menggunakan suatu lingkaran yang berada di sebelah kiri diagram tersebut, kartesius tersebut. Nah, kemudian hubungkan tinggi ujung pedal dengan masing-masing titik di sumbu X pada diagram kartesius. Perhatikan awal pedal bergerak. Nah, misal nih, kita bergerak. Pedal 1 ini bergerak sebesar membentuk sudut 30 derajat misalkan. Nah, dia membentuk 30 derajat sehingga ujung pedalnya berhenti di sini dan kita dapat menarik garis horizontal, kemudian kita tentukan. Nah, di sini misalkan bernilai setengah nih, di sini kan 1, kemudian di sini tengah-tengahnya adalah 1/2, sehingga kita dapat menarik nih, misalkan X-nya adalah di sini sudutnya 30 derajat, sehingga dapat kita tarik lagi nih sejajar dengan X-nya seperti ini. Nah, di sini adalah titik di mana 30 derajat, Y-nya adalah 1/2. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan mencoba menggambar grafik fungsi yang akan lebih baik dari ilustrasi ini. Pertama, kita gambarkan terlebih dahulu sumbu X dan sumbu Y-nya. Kemudian, untuk sumbu X adalah yang mempresentasikan sudut dan Y merupakan nilai sin X-nya. Nah, di mana kita akan meletakkan sudut-sudutnya, yaitu yang sudut-sudut istimewa, kita gunakan yang 1 periode atau dengan kata lain yang 2pi, sudutnya ya sampai 360 derajat. Nah, kita letakkan terlebih dahulu untuk sudut-sudutnya. Kemudian kita gambar lingkaran satuan, yaitu lingkaran yang memiliki jari-jari satu satuan. Nah, kemudian untuk lingkaran satuan ini akan kita gunakan untuk menggambar grafiknya.
Nah, untuk yang pertama ada 0 derajat. 0 derajat adalah garis ya, berarti nilai sin-nya adalah 0. Nah, telah ditampilkan sebagai berikut titiknya. Kemudian untuk sudut 30 derajat. Nah, kita akan menggunakan sudut 30 derajat ini mencari sin-nya dengan membuat segitiga siku-siku seperti berikut. Nah, karena nilai sin 30 derajat itu memiliki perbandingan panjang sisi depan per sisi miring, maka dapat kita cari sin 30 derajat sama dengan sisi depan, yaitu yang sejajar dengan sumbu Y, kemudian per 1, yaitu sisi miringnya. Nah, titiknya sebagai berikut. Nah, kemudian untuk 45 derajat juga begitu, kita gunakan segitiga siku-siku, maka untuk nilai sin-nya dapat kita peroleh yang merupakan sisi depan sejajar sumbu Y. Kemudian kita bentuk saja titiknya sebagai berikut. Kemudian untuk 60 derajat juga membentuk segitiga siku-siku kita buat. Nah, sehingga kita tarik saja untuk titiknya. Kemudian 90 derajat. Nah, 90 derajat itu sejajar dengan sumbu Y, sehingga panjangnya itu akan 1. Nah, seperti berikut. Selanjutnya 120 derajat. Nah, itu karena bisa kita buat segitiga sebagai berikut, sehingga untuk sinus dari 120 derajat itu adalah garis yang sejajar sudut sumbu Y. Sehingga kita letakkan saja titiknya sebagai berikut. Nah, kemudian selanjutnya 135 derajat juga sama seperti tadi. Hingga seterusnya akan kita buat untuk sudut-sudutnya, yaitu 150 derajat. Kemudian kita kembali ke 180 derajat, yaitu 0, karena dia berpelurus dengan 0, jadi adalah nilainya 0. Sehingga kemudian 210 derajat, itu membentuk segitiga siku-siku, dan kemudian kita cari sisi depannya, dan kemudian kita hubungkan saja dengan sudutnya, yaitu di sumbu X-nya. Nah, seperti berikut, hingga ke sudut-sudut lainnya, hingga ke 360 derajat. Setelah mendapatkan titik-titiknya, kita hubungkan saja titik-titik yang telah terbentuk sehingga menjadi sebuah kurva atau grafik. Nah, kita hubungkan saja sebagai berikut. Nah, ini adalah grafik fungsi dari Y sama dengan sin X. Nah, berdasarkan grafik fungsi yang telah kita buat tadi, kita dapat melihat ada 3 informasi yang dapat kita simpulkan. Yang pertama itu ada ujung pedal tersebut akan memiliki tinggi tertinggi dan tinggi terendah. Tinggi tertinggi ini disebut nilai maksimum dan tinggi terendah ini disebut nilai minimum. Sehingga nilai maksimum dari tinggi ujung pedal yaitu 1 di atas permukaan air sungai, dan nilai minimumnya yaitu -1 di bawah permukaan air sungai. Kemudian jarak nilai maksimum dan nilai minimum dengan nilai tengah tinggi ujung pedal tersebut adalah sama. Jarak ini disebut dengan amplitudo, sehingga amplitudo tinggi ujung pedal yaitu 2. Nah, grafik perubahan tinggi ujung pedal akan berubah setelah satu putaran kincir air. Interval yang bersifat reguler atau periodik pada situasi seperti ini disebut dengan periode. Sehingga periode perubahan tinggi ujung pedal tersebut adalah 360 derajat atau sama dengan 2pi. Nah, di sini ada kesimpulan kita dapat peroleh, ternyata grafik fungsi sinus fx sama dengan sin x dapat ditunjukkan sebagai berikut. Nah, dia memiliki satu bukit dan satu lembah untuk periode 2pi. Sehingga di sini dia memiliki nilai maksimum yaitu 1, kemudian nilai minimum yaitu -1 dan amplitudenya yaitu 1. Kemudian kita akan menggambar grafik fungsi y sama dengan sin x dengan bantuan tabel. Nah, di sini ada tabel yaitu x-nya mulai dari sudut 0 hingga 12pi per 6, dan kemudian kita akan menentukan nilai fx-nya. Dari tabel di atas, kita harus melengkapi nilai sin x, dan kemudian pasangkan ukuran sudut dengan nilai sinusnya, kemudian pada koordinat kartesius, tempatkan pasangan-pasangan tersebut dengan benar. Nah, setelah mempelajari grafik fungsi y sama dengan sin x, bagaimana dengan grafik fungsi y sama dengan sin 2x? Y sama dengan sin x plus pi per 2. Nah, dengan menggunakan nilai-nilai perbandingan trigonometri, maka pasangan titik-titik untuk fungsi y sama dengan sin 2x, untuk x adalah dari interval 0 sampai dengan 2pi,
Kemudian untuk X sama dengan 0, maka nilai fungsi adalah 2 sin. Maka nilai fungsi adalah Y sama dengan sin 2 dikali dengan 0, maka sin 0 adalah 0, sehingga titiknya adalah 0,0. Kemudian misalkan untuk X sama dengan pi per 6, maka nilai fungsinya adalah Y sama dengan sin 2 dikali dengan pi per 6, di mana pi per 6 dikali 2 itu adalah pi per 3, sehingga sin pi per 3 itu adalah akar 3 per 2, sehingga titiknya kita peroleh pi per 6, akar 3 per 2. Nah, kemudian lengkapi pasangan sudut-sudut nilai sinusnya. Setelah kita peroleh, kita hubungkan titik-titiknya sehingga membentuk sebuah grafik. Nah, kemudian diperoleh sebuah grafik sin 2x sebagai berikut. Nah, selanjutnya bentuk umum grafik fungsi sinus. Nah, bentuk umum grafik fungsi sinus apabila ditinjau dari perubahan grafik fungsi fx sama dengan sin x, secara umum suatu bentuk fungsi sinus dapat ditunjukkan sebagai berikut. Nah, fx sama dengan a sin b dikali x plus c ditambah d, dengan a sama dengan amplitudo yaitu simpangan y terjauh dari titik tengah, kemudian b sama dengan konstanta yang menyatakan banyaknya gelombang pada setiap siklus 2pi, kemudian c adalah sudut fase terhadap sumbu x, kemudian d merupakan median terhadap sumbu y. Nah, kemudian kita akan belajar tentang grafik fungsi kosinus. Seperti belajar tentang grafik fungsi sinus, terlebih dahulu kita lengkapi untuk nilai dari kosinus untuk sudut-sudut x sebagai berikut. Nah, untuk menggambar grafik fungsi y sama dengan cos x dengan konsep lingkaran satuan, di sini kita akan menggunakan kincir air pitchback. Nah, kincir air pitchback menggunakan energi air dua kali, yaitu air dari atas dan air dari bawah. Jenis kincir air ini menggunakan air yang jatuh dari pipa atau saluran di atasnya yang menyebabkan roda berputar berlawanan arah dengan arah aliran air pada pipa. Berat gravitasi dari air yang masuk ke dalam ember-ember di kincir air ini menyebabkan roda berputar. Nah, saat sudut putaran mendekati bagian bawah roda, air di dalam ember bermuara di bawah dan ember kosong berlanjut seperti sebelumnya, sampai kembali ke atas lagi, siap diisi dengan lebih banyak air secara berulang. Nah, kemudian untuk grafiknya dapat kita ilustrasikan sebagai berikut. Di sini ada petunjuknya, yaitu yang pertama perubahan tinggi ember dapat ditunjuk dengan diagram Cartesius. Kemudian kincir air Paismund beserta dengan ember-ember pada kincir air diilustrasikan dengan menggunakan suatu lingkaran yang berada di sebelah kiri diagram Cartesius tersebut. Hubungkan tinggi ujung pedal dengan masing-masing titik di sumbu X pada diagram Cartesius. Nah, perhatikan awal ember bergerak. Nah, untuk lebih jelasnya akan diilustrasikan sebagai berikut. Nah, untuk yang pertama kita gambarkan terlebih dahulu sumbu X dan sumbu Y. Untuk sumbu X adalah melambangkan sudut, kemudian Y adalah nilai dari cos X-nya nanti. Nah, kita gambarkan atau kita letakkan sudut-sudutnya, yaitu kita gunakan yang satu periode saja, yaitu dari 0 derajat hingga 360 derajat. Nah, kita letakkan untuk sudut-sudutnya. Selanjutnya kita akan membuat lingkaran satuan, yaitu lingkaran yang memiliki jari-jari satu satuan. Nah, lingkaran ini akan kita gunakan untuk menentukan nilai kosinus dari sudut-sudutnya nanti. Nah, untuk kosinus akan sedikit berbeda dengan yang sinus tadi. Di sini kita akan meletakkan 0 derajatnya yang sejajar sumbu Y. Nah, kita anggap itu adalah 0 derajat. Nah, 0 derajat sehingga tingginya itu adalah 1. Karena jari-jarinya adalah 1. Kemudian 360 derajat. Ya, sudut ini untuk 360 derajat. Kemudian kita buat segitiga siku-siku seperti berikut. Dan kemudian tingginya itu merupakan nilai cos. Karena perbandingan nilai cos adalah sisi samping per sisi miring. Selanjutnya kita tarik garis saja. Itu merupakan nilai dari titik dari nilai sin cos 30-nya. Kemudian 45 derajat kita bentuk segitiga kembali. Nah, seperti berikut. Kemudian kita bentuk titiknya. Kemudian untuk sudut 60 derajat juga seperti itu. Kita gunakan perbandingannya sehingga kita peroleh titiknya seperti berikut. Kemudian 90 derajat itu nilainya adalah 0 karena berhimpit dengan sumbu X. Kemudian untuk 120 derajat kita gunakan seperti berikut. Kita gambarkan berikut. Nah, dia akan seperti tadi, tingginya adalah yang sejajar sumbu Y, yaitu sisi sampingnya. Kemudian untuk yang
135 itu juga sama seperti 120, kita gunakan segitiga yang sama, kemudian kita bentuk lagi untuk 150, kita tarik titik-titiknya, kemudian 180, kemudian untuk sudut lainnya yaitu 210. Nah, ini akan berlawanan bersearah jarum jam ya. Kita akan putar searah jarum jam, kita bentuk segitiganya sebagai berikut. Kemudian kita tarik titik-titiknya sehingga membentuk kurva yang akan bisa kita hubungkan nantinya. Nah, setelah ditemukan titik-titiknya, akan kita hubungkan semua titik yang telah terbentuk sehingga sebagai berikut. Nah, ini adalah kurva dari fungsi Y sama dengan cos X. Nah, berdasarkan ilustrasi yang telah kita gambarkan yaitu grafik fungsi kosinus, di sini kita peroleh informasi bahwa yang pertama, ujung ember tersebut akan memiliki tinggi tertinggi dan tinggi terendah. Yaitu tinggi tertinggi ini disebut nilai maksimum dan tinggi terendah ini disebut nilai minimum. Nilai maksimum dari tinggi ujung ember yaitu 1 di atas permukaan air sungai, dan nilai minimum yaitu -1 di bawah permukaan air sungai. Yang kemudian yang kedua, jarak nilai maksimum dan dengan nilai tengah serta jarak nilai minimum dan nilai tengah tinggi ujung ember tersebut adalah sama. Jarak ini disebut dengan amplitudo sehingga amplitudo tinggi ujung ember yaitu 1. Kemudian yang ketiga, grafik perubahan tinggi ujung ember akan berubah setelah satu putaran kincir air. Interval yang bersifat reguler pada situasi seperti ini disebut dengan periode, sehingga periode perubahan tinggi ujung ember tersebut adalah 2pi. Nah, kemudian dapat kita simpulkan, grafik fungsi kosinus fx sama dengan cos x dapat ditunjukkan sebagai berikut. Kemudian menggambar grafik fungsi y sama dengan cos x dengan bantuan tabel. Nah, perhatikan tabel ini, kemudian teman-teman dapat mengisinya yaitu nilai cos x-nya dari sudut-sudut tersebut. Kemudian koordinat kita gambarkan koordinat kartesius, kemudian tempatkan pasangan-pasangan tersebut dengan benar. Nah, di sini grafik fungsi dalam bentuk fx sama dengan a cos b dikali x plus c ditambah d. Nah, kita pahami dan perhatikan situasi Agus dan Budi di bawah ini. Nah, Agus dan Budi sudah mengeksplorasi grafik fungsi sinus dari buku matematika di perpustakaan. Nah, selanjutnya mereka ingin mengeksplorasi 4 grafik fungsi kosinus yang ada di buku yang sama. Nah, beberapa grafik fungsi trigonometri yang diamati Agus dan Budi adalah sebagai berikut. Nah, gambar 1, kemudian gambar 2, kemudian gambar 3, kemudian gambar 4. Nah, ini akan menjadi tugas dan kerjakan di rumah dan akan dikumpulkan minggu depan. Nah, bantulah Agus dan Budi menentukan fungsi kosinus yang sesuai dari grafik pada gambar 1 sampai dengan gambar 4. Gunakan konsep seperti menentukan grafik fungsi y sama dengan sin 2x sebelumnya dengan mengamati gambar grafiknya. Nah, selanjutnya bentuk umum grafik fungsi kosinus. Apabila ditinjau dari perubahan terhadap grafik fungsi fx sama dengan cos x, secara umum suatu bentuk fungsi kosinus dapat ditunjukkan adalah sebagai berikut. Fx sama dengan a cos b dikali x plus c ditambah d dengan amplitudo simpangan y terjauh dari titik tengah, kemudian b sama dengan konstanta yang menyatakan banyaknya gelombang pada setiap siklus 2pi, kemudian c sama dengan sudut fase terhadap sumbu x, kemudian d merupakan median terhadap sumbu y. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang grafik fungsi tangen. Nah, seperti halnya untuk kosinus dan sinus, lengkapi terlebih dahulu tabel berikut. Nah, selanjutnya penerapan grafik fungsi tangen. Penerapan konsep grafik fungsi tangen dapat dilihat pada pendulum yang bergerak dalam fisika. Nah, simaklah artikel singkat di bawah ini mengenai pergerakan pendulum yang merupakan istilah lain dari ayunan sederhana. Sebuah pendulum sederhana atau ayunan sederhana terdiri dari sebuah objek kecil yang digantung di ujung sebuah tali ringan. Kita anggap bahwa talinya tidak meregang dan massa tali dapat diabaikan relatif terhadap bandul. Ayunan sederhana akan bergerak maju mundur dengan gesekan diabaikan seperti gerak harmonis sederhana. Bandul ayunan sederhana akan berosilasi atau gerak maju mundur sepanjang busur lingkaran dengan amplitudo yang sama di kedua sisi titik kesetimbangannya. Dan saat melewati titik kesetimbangan di mana ia akan menggantung vertikal, bandul memiliki kecepatan sebanding dengan perpindahannya. Nah, di sini perhatikan kasus berikut. Pada suatu ketika, Rita berjalan-jalan ke pasar malam.
Dia melihat suatu bandul mainan yang memiliki lampu tanam di dalam yang menyala setiap kali diayunkan secara memutar. Karena tertarik dengan mainan tersebut, Rita memutuskan untuk membeli satu bandul yang berwarna merah. Pada bandul tersebut terdapat tali dan pegangan yang dapat digunakan untuk memutar bandul sehingga lampu pada bandul tersebut menyala. Secara sederhana, desain bandul mainan tersebut ditunjukkan oleh gambar berikut. Nah, ilustrasi pergerakan bandul mainan Rita ditunjukkan sebagai berikut. Ada sumbu Y yaitu garis singgung. Nah, petunjuknya yang pertama, perubahan tinggi jari-jari dan perpanjangan jari-jari lintasan bandul pada garis singgung dapat menggambarkan grafik fungsi tangan. Kemudian yang kedua, tangan line yaitu garis singgung, merupakan garis yang menyinggung lingkaran lintasan pendulum mainan. Pada gambar di atas ditunjukkan pada sumbu Y. Nah, selanjutnya akan diilustrasikan agar lebih jelas. Nah, untuk yang pertama kita gambarkan sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X adalah sudut dan Y adalah nilai tangannya nanti. Nah, kita gambarkan untuk sudut-sudutnya yaitu dari satu putaran yaitu 0 derajat hingga 360 derajat. Kita letakkan sudut-sudut istimewa pada kuadran 1, kuadran 2, 3, dan 4. Nah, kita letakkan terlebih dahulu sudutnya sesuai skala ya. Kemudian kita gambarkan lingkaran satuan yaitu yang memiliki jari-jari satu satuan. Nah, di sini akan berbeda dari sinus dan kosinus. Kita akan menggunakan garis singgung pada lingkaran. Nah, yang pertama kita letakkan terlebih dahulu untuk yang sudut 0 derajat. Nah, 0 derajat ini akan memiliki nilai tangan 0 karena berhimpit dengan sumbu X-nya. Sebagai berikut kita letakkan titiknya. Kemudian kita buat garis singgung. Nah, garis singgung pertama adalah sebagai berikut, yaitu 30 derajat. Nah, sudut ini 30 derajat. Kemudian kita gunakan perbandingan dari tangannya, yaitu sisi samping per sisi depan. Sisi depan per sisi samping. Nah, sehingga karena sisi miringnya adalah 1, sehingga tinggal sisi depannya saja. Itu adalah nilai dari tangan X-nya. Sehingga kita buat sebagai berikut titiknya. Kemudian kita lanjutkan untuk yang 45 derajat. Sebagai berikut, juga sama kita gunakan perbandingannya sehingga untuk nilai tangan dari 45 adalah sesuai dengan sisi depannya yaitu sebagai berikut titiknya. Kemudian untuk sudut 60 derajat sebagai berikut. Nah, tinggal kita buat saja untuk titiknya juga. Selanjutnya untuk sudut 90 derajat. Nah, 90 derajat ini garisnya itu sejajar dengan sumbu Y, sehingga untuk nilai tangan dari 90 derajat itu tidak terdefinisi. Nah, dia memiliki asimtot. Nah, asimtot itu merupakan garis yang kurvanya itu tidak akan menyentuh asimtot, sehingga nilai dari tangan 90 derajat itu tidak terdefinisi. Nah, kemudian kita tinjau untuk yang kuadran kedua, nilai tangan di kuadran kedua itu adalah negatif. Nah, sehingga untuk segitiganya atau untuk sudutnya itu kita ukur dari sebelah sini. Nah, sebelah sini itu adalah 120 derajat. Untuk garis singgungnya itu berada di sebelah kirinya lagi dari lingkaran itu. Nah, sebagai berikut segitiga yang terbentuk. Nah, kita gunakan yang pelurusnya ya, berarti sudut 60 derajat. Nah, kita gunakan itu tangan 60 derajat, yaitu negatif di kuadran kedua, yaitu sebagai berikut titiknya. Kemudian kita gunakan yang 135 derajat sebagai berikut. Nah, kita bentuk segitiga seperti berikut dan titiknya sebagai berikut. Kemudian 150 derajat. Kemudian 180 derajat yaitu nilainya 0 karena berhimpit dengan sumbu X-nya. Kemudian untuk kuadran ketiga yaitu nilai tangannya positif, sehingga kita gunakan yang di atas atau bernilai positif. Nah, kita buat itu adalah sudut 210 derajat. Kita bentuk segitiga, titiknya sebagai berikut. Kemudian 225 derajat sebagai berikut dengan titiknya adalah sebagai berikut dan hingga seterusnya. Kemudian untuk yang kuadran keempat nilainya juga negatif, sehingga garis singgungnya itu ada kita gunakan yang sebelah sini, yaitu untuk sudut 300 derajat, yaitu kita bentuk segitiganya sebagai berikut. Nah, akan titiknya adalah kita tarik saja sehingga membentuk titik D. Kemudian tinggal kita teruskan saja hingga ke
sudut 360 derajat. Nah, 360 derajat itu adalah 0 karena sudutnya berhimpit dengan sumbu X-nya. Nah, tinggal kita hubungkan saja untuk grafik dari tangan ini. Kita hubungkan titik-titiknya adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah grafik dari tangan, yaitu Y sama dengan tan X. Setelah melihat ilustrasi sebelumnya, kita dapat menyimpulkan grafik fungsi f(x) sama dengan tan X dapat ditunjukkan sebagai berikut. Dengan karakteristik tidak memiliki nilai maksimum dan nilai minimum karena tak terhingga. Tidak memiliki amplitudo atau memiliki periode, yaitu P. Nah, dari grafik fungsi dalam bentuk f(x) sama dengan tan B dikali X plus C ditambah D, pahami dan perhatikan situasi Agus dan Budi di bawah ini. Agus dan Budi sudah mengeksplorasi grafik fungsi sinus dan kosinus dari buku matematika di perpustakaan. Selanjutnya, mereka ingin melukis grafik fungsi tangan dari latihan soal yang ada pada buku yang sama. Untuk mengasah keterampilanmu, coba lukiskan grafik fungsi tangan yang Agus dan Budi perhatikan pada buku tersebut. Beberapa fungsi tangan yang ingin dilukis Agus dan Budi adalah sebagai berikut. Nah, gambarlah grafik fungsi seperti pendekatan f(x) sama dengan sin 2x. Nah, sebagai tugas lagi, dikumpulkan bersama dengan tugas yang tadi untuk minggu depan. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas penjelasan grafik fungsi berdasarkan pada perubahan konstanta pada fungsi Y sama dengan A sin B dikali X plus C ditambah D. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas bagaimana perubahan grafik fungsi trigonometri jika konstanta pada fungsi tersebut kita ubah-ubah. Nah, seperti apa sih perubahannya itu? Nah, sebelum membahas perubahan grafik lebih lanjut, kita bahas dulu grafik trigonometri untuk Y sama dengan sin X, di mana X-nya itu adalah sudut dari negatif tak hingga sampai tak hingga ya. Kita harus punya modal grafik dari sin X-nya dulu ya. Nah, pada pembahasan sebelumnya kan sudah dijelaskan bagaimana cara menggambar grafik sin, sinus, kosinus ya oleh teman saya. Nah, dimana kita peroleh gambar grafiknya seperti ini untuk sinusnya ya. Karena sinus dari nolnya itu 0, maka dari 0 gitu, seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana sih bentuk grafik Y sama dengan 2 sin X? Ya, kita bandingkan pada grafik semula itu Y sama dengan sin X itu. Nah, perhatikan gambarnya ya. Nah, ini kita punya grafik sin X yang tadi seperti ini, sebenarnya seperti lagi ya, sama saja. Nah, ketika dikali 2, itu Y sama dengan 2 sin X itu, artinya setelah dikali 2 pada grafik ini, ternyata Y-nya setiap nilai Y itu dikali 2 atau membesar sebanyak 2 ke atas atau ke bawah, seperti itu. Sehingga batasnya di 2 sampai 2. Sedangkan di sini dari 1 sampai 1 ya. Untuk sudutnya tetap, untuk sudut di 0 tetap 0, sudut di people 2 kan tadi 1, sekarang 1 di sini ya. Sekarang menjadi 2, seperti itu. Besar seperti itu ya. Nah, dari gambar tersebut kita peroleh seperti tadi, yang batas dari negatif 1 sampai 1 setelah dikali 2 menjadi min 2 sampai 2 gitu. Nah, berarti kalau seperti itu untuk Y sama dengan A sin X itu sama dengan grafik dari Y sama dengan sin X pada setiap Y-nya itu dikali 2. Nah, selanjutnya, bagaimana sih bentuk grafik Y sama dengan sin X ditambah 1 jika kita bandingkan dengan grafik Y sama dengan sin X? Nah, kita punya modal grafik Y sama dengan sin X kan, seperti ini. Nah, sekarang kita ditambah 1. Tambah 1 berarti setiap nilai Y itu kita tambahkan 1 semua. Maka, itu seperti menaikkan grafik ini sebanyak 1 tingkat, 1 satuan dari si ininya, jarak grafiknya itu, sehingga dia naik 1 dari 0, berarti karena negatif 1 tambah 1 kan 0 sampai 2, seperti itu. Makanya grafiknya menjadi naik seperti ini ke atas jadinya. Selanjutnya, bagaimana sih bentuk grafik Y sama dengan sin ditambah 30 derajat?
jika kita bandingkan dengan grafik Y sama dengan sin X. Nah, perhatikan kita kan punya grafik nih, Y sama dengan sin X seperti ini. Sekarang ini dari 0 itu seperti ini kan. Nah, sekarang bagaimana kalau dia sin X ditambah 30? Berarti saat kita memasukkan X sama dengan 0, sama saja dengan Y sama dengan sin 30. Berarti sin 30 setengah, maka di sini setengah untuk 0, X-nya 0. Kalau X-nya sekarang kita ambil, kalau mau membuat Y sama dengan sin 0, berarti kita memilih X min 30 derajat, maka min pi per 6,0. Maka seperti grafik sebelumnya ini, kita geser ke kiri sebesar 30 derajat, seperti itu. Lantas bagaimana bentuk grafik untuk Y sama dengan 2 sin X ditambah pi per 6 ditambah 1 dibandingkan dengan grafik Y sama dengan sin X? Nah, perhatikan ya grafiknya. Dari gambar terlihat bahwa grafik Y sama dengan 2 sin X plus pi per 6 ditambah 1 itu merupakan gabungan dari sifat-sifat tadi, sebelumnya tadi, dimana awalnya grafik Y sama dengan sin X itu ditambah dengan pi per 6 ya. Itu grafiknya bergeser ke kiri sejauh pi per 6. Kemudian grafik itu dikali dengan 2, maka batasnya menjadi negatif 2 sampai 2 membesar seperti itu ya. Kemudian ditambah 1, maka akan naik 1 ke atas, maka menjadi batasnya negatif 1 sampai 3 seperti pada gambar itu. Nah, sekarang sudah bisa kan menggambar grafik, membandingkan grafik, perubahan grafik fungsi trigonometri itu. Nah, lalu bagaimana bentuk grafik dari Y sama dengan 2 sin X plus pi per 6 ditambah 1 dibandingkan dengan grafik Y sama dengan 2 sin X plus pi per 6 ditambah 2. Nah, kita udah punya tadi grafik yang sebelumnya, yaitu Y sama dengan 2 sin ditambah X plus pi 6 plus 1 ya. Nah, kita tambahkan saja 1, perubahan pada konstantannya kan tambah 1. Kita naikkan lagi satuan sebesar 1 satuan ke arah sumbu Y-nya itu ditambah 1, karena setiap nilai yang bersesuaian kita tambah 1, seperti itu. Sehingga grafiknya akan naik seperti ini. Ya. Maka batasnya yang awalnya negatif 1 sampai 3, ketika ditambahkan 1 itu menjadi 0 sampai 4. Begitupun untuk aturan konstanta-konstanta yang lainnya jika kita ubah. Nah, perlu diperhatikan bahwa sifat perubahan grafik pada kosinus dan tangen itu sama seperti yang kosinus kita bahas tadi. Itu contohnya seperti ini. Jika kita punya grafik cos seperti ini, lalu kita dikurang 1, berarti kan turun 1 tingkat seperti ini, sama seperti tadi ya. Nah, begitupun untuk tangen. Untuk tangen kan seperti ini grafiknya, kita punya grafik tangan seperti ini. Seperti ini. Nah, ketika kita tambahkan 1, maka akan naik 1 tingkat kan, seperti itu. Maka jadinya di sini kan ininya. Nah, seperti ini. Naik 1 tingkat di sini. Gitu. Nah, untuk contoh soalnya, seorang peneliti menangkap gelombang dalam bentuk fungsi trigonometri ya, yaitu Y sama dengan 2 sin X plus pi per 2 dikurang 1. Nah, bagaimana sih gambar grafik tersebut? Penyelesaiannya, jika kita punya grafik Y sama dengan sin X, kemudian grafik tersebut kita geser ke kiri ya, sebesar pi per 2. Kemudian setiap nilai Y-nya itu kita kalikan 2, karena 2 sin ya. Dikali 2 maka batasnya menjadi negatif 2 sampai 2. Lalu setiap nilai Y-nya itu dikurang 1, atau grafiknya turun 1 tingkat. Nah, batasnya menjadi negatif 3 sampai 1. Seperti pada gambar. Bisa kita lihat ya. Itu. Nah, lalu
Serta selanjutnya, diketahui bahwa gelombang suara objek misterius membentuk fungsi trigonometri, yaitu Y sama dengan setengah cos X dikurang 1. Lalu bagaimana sih bentuk grafik tersebut? Coba gambarkan ya. Nah, kita punya modal Y sama dengan cos X tentunya ya. Kemudian grafik tersebut nilainya Y-nya itu dikali setengah, sehingga batasnya menjadi negatif setengah sampai setengah. Nah, kemudian dikurang 1, maka akan turun 1 tingkat ke bawah ya. Nah, kan seperti ini grafiknya dia. Yang awalnya dia 1 sampai negatif 1, kita kalikan setengah. Setiap nilai Y-nya maka akan mengecil ya, mengkerut seperti itu jarak sininya. Nah, setelah itu kita turunkan. Kemudian untuk contoh yang terakhir ya, suatu alat yang digunakan untuk mengukur kedalaman laut itu memanfaatkan pantulan gelombang suara yang dipancarkan ke dalam laut. Jadi dipantulkan ke dalam laut, kita menunggu lagi pantulannya itu ke atas, itu kita bisa memperkirakan kedalaman laut nantinya. Nah, gelombang tersebut mempunyai rumus fungsi, yaitu Y sama dengan 2 sin X dikurang Pi ditambah setengah. Pertanyaannya, bagaimana sih bentuk grafik dari gelombang pantulan itu? Nah, penyelesaiannya, jika kita mempunyai grafik Y sama dengan sin X, maka untuk Y sin X dikurang Pi itu grafiknya tetap ya, karena pengaruh relasi sudut sinusnya itu, yaitu tetap Y sama dengan sin X. Nah, kemudian grafik tersebut dikali dengan 2 untuk setiap Y pada sudut yang bersesuaian. Nah, artinya Y-nya itu selalu membesar dikali 2 seperti itu. Maka grafiknya akan membesar sebanyak kali 2 juga kan, seperti memanjang seperti itu, sehingga batasnya menjadi dari 2 negatif 2 sampai 2. Nah, kemudian grafik tersebut dijumlahkan dengan setengah, sehingga batasnya menjadi negatif setengah sampai 5/2. Dilihat dalam gambar ya, seperti ini grafiknya nantinya. Nah, terakhir ada tugas evaluasi ya. Ini ada 2 soal evaluasi, dikerjakan dan kumpulkan bersama tugas yang lainnya tadi. Nah, tugasnya yang pertama, soal pertama itu ada 2 orang yang mengikuti panjat pinang memiliki tinggi badan yang sama, yaitu 1,75 meter, sedang berdiri mengamati hadiah yang tergantung di puncak tiang panjat pinang. Orang kedua itu 12 meter di depan orang pertama. Jika sudut elevasi orang pertama itu 30 derajat dan orang kedua itu 60 derajat, dapatkah kamu menghitung tinggi tiang panjang pinang tersebut? Nah, dihitung ya, kemudian dikumpulkan ya. Nah, kemudian soal yang kedua, itu pada saat liburan, Pak Ayub sekeluarga berkunjung ke 3 tempat wisata. Hasil kunjungan Pak Ayub sekeluarga tempat wisata tersebut ditampilkan pada tabel berikut. Nah, tabelnya adalah sebagai berikut. Nah, untuk tempat 1, tempat 2, tempat 3. Kemudian dari data tersebut, maka pernyataan yang benar adalah, nah dipilih ya, ini adalah soal pilihan ganda, yaitu opsinya ada A, B, C, D, E. Tinggal dilingkari saja dan ditulis soalnya ya. Nah, mungkin cukup itu pelajaran kita. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Nah, berakhir sudah pembelajaran pada bab trigonometri ya anak-anak. Selanjutnya, jangan lupa untuk mengerjakan tugas dan dikumpulkan dengan mengupload tugas menggambar grafik fungsi pada salah satu sosmed kalian. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Silahkan untuk meninggalkan ruang meet ini ya. Selamat pagi. Selalu jaga kesehatan ya.